PT Agriwangi berdiri di tahun 2015. Bisnis kita adalah jasa maklon. Fokus kita adalah di produk-produk makanan dan minuman seperti teh, dan kita juga ada kerjain kopi, ada coklat juga, dan juga ada yang terakhir ini kita ngerjain bumbu masak seperti bumbu Royco, bumbu Knorr, itu kita bikin juga. Kalau untuk tehnya kita bikin teh Sariwangi dan teh Lipton dan beberapa teh yang kita ekspor ke pasar luar. Per hari ini kita karyawan 500-an, 500 sekian jumlah karyawannya, tapi jumlah kita kan fluktuatif. Paling low kita di penghujung tahun di Q4 itu paling rendah itu 500-an. Kalau tertinggi itu adalah di Q2, biasa menjelang lebaran. Itu bisa sampai 1000 atau 1000 lebih untuk 3 shift karyawan. Kalau perbandingan dengan office itu 10% dari total keseluruhan karyawan. Awal sekali kita berdiri kita manual, seluruhnya manual, kita pakai mesin fingerprint. Nah, data dari fingerprint itu yang kita tarik, datanya kemudian kita olah. Kita hitung lemburannya berapa jam dalam 1 bulan, terus kita hitung juga pengurangan pajaknya berapa, BPJS-nya berapa. Setelah itu baru dapat angka final, baru kita kasih ke finance. Finance nanti dia akan siapkan dana. Setelah dananya disiapkan, baru kita pergi ke bank. Kita kasih nama sama nomor rekening. Kemudian prosesnya oleh bank. Mereka akan proses transfer manual satu ke satu ke nomor rekening. Manual itu yang paling umum adalah salah hitung. Ternyata cukup banyak ya salah hitungnya, hampir setiap bulan itu ada beberapa karyawan yang salah hitung. Baik salah hitung lembur atau salah hitung potongan. Dan itu cukup repot kita. Karena antara itu apakah akan saya tambahkan di gaji bulan berikutnya atau saya langsung bayarkan di saat itu juga. Sekarang kan beda dengan seperti zaman dulu di mana kita mengandalkan file itu kan manual. Sekarang kan trennya adalah tren paperless. Termasuk juga dari main customer kita itu sangat peduli dengan namanya green environment. Jadi benar-benar kita mengurangi pemakaian kertas. Kalau untuk cloud ya saya kira itu selain memudahkannya dari sisi karyawan, dari sisi manajemen juga, kita untuk mencari data ya saya lihat jauh lebih memudahkan. Dan penyimpanan juga saya nggak perlu membutuhkan space yang besar-besar seperti apa. Kendala sih ada ya, cuman lebih ke kendala teknologi sebenarnya. Karena kan karyawan kita nggak semuanya paham dengan teknologi yang canggih-canggih. Tapi untungnya mereka cukup familiar dengan yang namanya Facebook, Twitter. Dan begitu kita jelaskan bahwa interface-nya itu mirip, bikin account, isi nama, apalagi ada fitur pasang foto, nah mereka semangat tuh. Mereka kelihatan ada apa ya, melihatnya satu sistem HR yang cukup menarik. Tapi setelah kita adain sosialisasi, kita training sambil berjalan waktu, sekarang semuanya udah paham sih ya. Justru mereka malah menanyakan, kalau misalkan ada teman-teman mereka yang kerja tempat lain belum pakai sistem, mereka suka nanya, di sana pakai sistemnya apa? Di sini gampang, lembur saya tinggal pakai handphone aja ngajuin lembur. Di sana pakai apa gitu. Jadi mereka sedikit lebih aware dengan teknologi lah kalau saya lihat sekarang. Kalau untuk talenta, value-nya, benefit yang diberikan ke kita yaitu jauh lebih besar. Karena paling enggak saya mengurangi jam lembur. Dan karyawan yang tadinya untuk satu proses aja yang mungkin makan waktu cukup lama, sekarang waktunya bisa dipotong. Pada akhirnya adalah ke produktivitas. Karyawan kerjanya menjadi lebih produktif, jam kerja juga lebih maksimal, lebih efisien karena nggak kepotong prosedur-prosedur yang masih manual. Sekarang semuanya jadi by system. Dan pada akhirnya saya rasa itu akan meningkatkan efektivitas pekerja dan ujungnya ya akan memberikan output lebih banyak, which is akan meningkatkan revenue. Nama saya Wendy Novianto, saya sebagai GM Legal, HR, dan Compliance di PT Agriwangi Indonesia.